Jika kalian menekan video ini, maka kalian akan mengetahui ulasan gua terkait film ini. Jadi, videonya dimulai. Di balik Snyder Cut, film mistis yang pasti ingin kalian tonton juga. Snyder Cut tengah mengambil alih perhatian dunia dengan penonton streaming yang luar biasa banyak mengilhami pemulihan visi dari Zack Snyder, si sutradara di balik Justice League yang sesungguhnya. Ini adalah suatu kasus yang jarang terjadi, di mana mahakarya versus industri, dengan kemenangan yang didapatkan oleh para fans DC setelah para konglomerat menyerah pada permintaan mereka dan mewujudkannya. Berikut gue bakal kasih tahu ke kalian semua 5 film yang dirumorkan memiliki versi cut-nya sendiri, tapi terpaksa hadir dengan versi yang sudah ada saat ini, demi durasi, keuntungan, dan citra baik. Pertama, Cats, The Bad Hole Cut. Sesungguhnya film ini adalah keajaiban dari film surrealis musikal garapan Tom Hooper, yakni Cats, pada setiap aspek penilaiannya yang terkesan buta dan salah. Berbagai klaimnya tentang betapa filmnya akan membawa kegembiraan pun sepertinya tak pernah terwujud. Pada kasus ini, tentu yang menjadi kesalahannya adalah pada bagaimana CGI membuat semua aktor yang berperan di film ini tidak seperti seekor kucing, melainkan seperti manusia berbulu yang sedang telanjang bulat. Dengan sengaja para CGI artis film ini menunjukkan sisi lebat di daerah rahasia para pemain, yang mengindikasikan bahwa desain karakter awalnya itu tidak seperti itu. Sebut saja kayak Ian McKellen, Rebel Wilson, James Corden, Taylor Swift, yang bagian itunya diperlebat. Tidak ada yang terkecuali, satu orang pun. Alasan untuk mengubah detail ini pun sudah jelas, tetapi fantasi tentang lubang-lubang yang disembunyikan itu memiliki daya pikatnya sendiri. Dune, The Launch Cut. Sulit dipercaya bahwa pertunjukan opera luar angkasa yang terkesan begitu aneh seperti adaptasi David Lance dari novel legendaris Frank Herbert ini bisa jadi merupakan hasil dari kompromi kreatif yang hebat. Namun, karya hebatnya itu mendapat penentangan dari pihak distributor, yakni Universal, yang mengagalkan niat Lance setelah dirinya telah menyusun film Dan ini dengan durasi sekitar 3 jam. Plotnya dipotong dan disederhanakan, membuat beberapa adegan yang ada di filmnya terasa membingungkan. Dan hal ini berimbas ketika David Lance dilaporkan menolak tawaran untuk menjadikan Dan versinya itu sebagai home release. 3. The Thin Red Line, The Adrien Brody Cut. Suatu hal yang menjadi mimpi buruk seorang aktor adalah ketika ia datang ke pemutaran film pertamanya, lalu duduk di kursi bioskop, dan saat filmnya dimulai hingga berakhir, rupanya si aktor tidak berada di filmnya itu. Ini adalah sifat kurang ajar yang dilakukan berbagai studio produksi film Amerika Serikat, yang kerap melakukan tindakan keji ini di lantai editing. Tetapi, Adrien Brody telah dituntut untuk percaya bahwa dia tuh punya adegan penting pada film militer arahan Terrence Malick itu. Jadi bayangkan aja betapa terkejutnya Adrien Brody mengetahui bahwa kemunculannya pada film itu tuh dipangkas habis-habisan. Dia adalah salah satu korban terbesar dari proses editing intensif yang banyak menyia-nyiakan rekaman-rekaman adegan yang tidak terpakai, termasuk voice over dari Billy Bob Thornton dan scene yang memunculkan Bill Pullman dan Mickey Rourke. Berikutnya, The Road Back, The Anti-Nazi Cut. Seperti halnya film Mank, Hollywood sungguh lambat dalam hal intervensionisme selama Perang Dunia Kedua, dan mereka yang mendesak adegan melalui film selalu mendapat tentangan yang besar dari eksekutif tingkat atas yang memiliki ikatan politik. Contoh kasusnya terjadi pada film karya James Whale yang dibuat selama Perang Dunia Kedua itu, menggambarkan tentara Jerman yang kembali ke tanah air mereka, namun mereka mendapati kampung halaman mereka telah berubah karena dilanda perpecahan ideologi dan haus yang namanya kekerasan. Adegan yang anti-Nazi itu kemudian menyulut kemarahan pemerintah Jerman dan mengecam penyebaran film ini oleh Universal kecuali adegan itu dihilangkan. Dan studio pun menyetujuinya. Terakhir, Fantastic Four, The Trank Cut. Untuk alasan apapun, sepertinya Hollywood masih belum siap untuk menampilkan Fantastic Four. Josh Trank berusaha menepis hal itu dengan berani menggarap film Fantastic Four reboot yang rilis tahun 2015. Namun, semuanya berakhir dengan hasil yang tidak memuaskan. Namun Josh Trank mengelak dengan mengatakan bahwa Fantastic Four versinya sebenarnya lebih gelap dan lebih kasar daripada apa yang penonton lihat selama ini. Trank berusaha menjelaskan visinya itu pada 20th Century Fox, namun hal itu ditolak oleh 20th Century Fox dan menganggap Trank sudah kelewatan batas. 20th Century Fox mengklaim bahwa mereka telah mendukung segala pekerjaan Trank selama ini,
Namun aktor Toby Kebbell membeberkan bahwa versi asli dari Fantastic Four jauh lebih daripada itu. Trank ingin menyampaikan pesan bahwa Fantastic Four sebagai the first superhero family di Marvel dapat mengguncang jagat MCU yang pada tahun itu sudah merilis film Avenger mereka yang kedua. Videonya selesai.